saya itu dokter dan papa saya TNI apa tentara. Papa saya tentara. Tentara. Biar nggak cukup PGB. Ya, terima kasih kembali. Udah selesai. Capek. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Baik Bu. Kamu Cahya ya dari kelas IPA 1? Iya benar Bu. Kok Ibu tahu? Iya, soalnya nama kamu sering disebut sama guru-guru di sini karena kamu siswa berprestasi di kelas IPA. Oh ya, kamu gimana belajar ya? Belajarnya aman dan nyaman kok Bu. Oke. Kamu kesini untuk bercerita ya dengan ibu? Iya benar sekali Bu. Iya, nah untuk sekarang posisi Cahaya udah nyaman dan suhu ruangannya apakah sudah cukup? Sudah cukup Bu. Sudah cukup ya. Oh ya, sebelumnya ibu mau nanya, Cahaya sendiri udah pernah ikut konseling belum? Belum. Kok konseling dulu sih Bel? Bukan. Nah, apakah sebelumnya Cahaya sudah pernah melakukan sesi konseling? Belum Bu. Belum ya. Ya udah baik, di sini Ibu jelasin dulu ya. Jadi untuk sesi konseling ini ada namanya asas kerahasiaan, yaitu asas dimana Cahaya bisa bercerita dengan Ibu senyamannya Cahaya, sepuasnya Cahaya. Jadi nggak usah ada pikiran Cahaya cerita sama Ibu sama guru BK takut murid-murid atau guru-guru yang lain pada tahu ceritanya. Insya Allah untuk asas kerahasiaan itu dijaga sama guru BK untuk sesi konseling ini. Jadi di sini Cahaya juga bisa mengungkapkan segala perasaan Cahaya, apa yang Cahaya lagi alamin sekarang itu Cahaya bisa ceritain ke ibu. Nah di sini juga untuk keputusan nantinya itu keputusannya ada sama Cahaya sendiri. Dalam tahap sesi konseling ini Cahaya juga harus lebih aktif ya, dalam artian aktif di sini Cahaya nggak boleh ada rasa canggung dalam mengutarakan apa yang Cahaya rasakan saat ini dan apa yang Cahaya ingin ceritakan sama ibu, nggak boleh ada rasa canggung ya. Nah di sini apakah Cahaya udah siap melakukan konseling? Iya siap Bu. Oke baik. Nah di sini kamu bisa menceritakan masalah yang sedang Cahaya hadapin saat ini itu apa ya? Jadi begini Bu, saya anak tunggal, mama saya dokter, papa saya TNI. Dan saya sedari kecil itu sudah diatur harus menuruti kemauan orang tua saya Bu. Dari mulai saya TK sampai saya SD, saya sudah ikut les mengenai ilmu kedokteran. Nah, sampai saya SMP dan SMA pun saya disuruh masuk jurusan IPA untuk kedokteran. Dan terakhir untuk kuliah saya juga sudah diatur untuk jurusan kedokteran. Iya, saya merasa tidak punya hak atas hidup saya Bu, dan itu membuat saya tertekan. Oh jadi Cahaya merasa tertekan ya karena tidak punya hak memilih. Nah, bisa Cahaya jelaskan lebih detail lagi kenapa orang tua Cahaya bisa seperti itu? Begini Bu, saya tuh anak tunggal, mama saya kan dokter gigi dan papa saya tentara. Keturunan dari ibu saya itu sudah jadi dokter semua. Berhubung saya perempuan, ayah saya tidak tega menjadikan saya seorang koat. Ya, akhirnya mereka berdua memutuskan saya untuk menjadi dokter gigi. Tapi itu diambil dengan keputusan orang tua saya, sedangkan saya tidak setuju.
Saya ingin mengutarakan itu kepada orang tua saya, tapi saya takut orang tua saya kecewa dan bisa menghukum saya. Karena orang tua saya itu sudah memberikan fasilitas yang lengkap dan nyaman buat saya. Jadi saya sangat merasa tertekan, Bu. Saya harus. Oh begitu. Jadi Cahaya merasa tidak ingin mengecewakan orang tua ya, karena selama ini kebaikan mereka memfasilitasi Cahaya sudah cukup baik. Ya, betul, Bu. Berarti selama ini Cahaya menuruti, cuman makin kesini Cahaya merasa tertekan ya. Iya, Bu. Di sini tapi Ibu lihat Cahaya untuk pelajaran IPA-nya nilainya sangat bagus. Emangnya untuk cita-cita Cahaya sendiri itu apa? Oh, saya memang menyukai pelajaran IPA, Bu, tapi saya tidak berminat menjadi dokter. Saya ingin menjadi psikiater aja, Bu. Begitu. Jadi pada dasarnya kamu intinya tidak berani mengutarakan perasaan kamu karena takut dihukum oleh orang tua dan cita-cita kamu tidak sesuai dengan keinginan kamu. Baik, di sini Ibu pengen tahu kemampuan apa yang Cahaya miliki sehingga Cahaya bercita-cita menjadi seorang psikiater. Iya, gini, Bu, saya suka mempelajari tentang sifat-sifat seseorang. Saya juga suka menonton video tentang gangguan kejiwaan, seperti diagnosisnya seperti apa dan cara penanganannya itu bagaimana. Nah, teman saya juga mengakui, Bu, kalau saya menjadi pendengar yang baik dan saya bisa memberikan solusi yang baik juga buat teman saya. Setelah teman saya curhat itu, saya merasa senang dan saya merasa telah menemukan mimpi dunia saya, Bu. Oh baik, rupanya kamu bisa menjadi pendengar yang baik ya buat teman-teman kamu, dan teman-teman kamu pun mengakui akan hal tersebut. Hebat sekali ya Caya. Nah di sini intinya permasalahannya kamu harus merubah mindset jika mengutarakan perasaan kamu. Ya, di sini jika kamu mengutarakan perasaan kamu mengecewakan orang tua dan dapat hukuman. Sekarang Ibu tanya, pernah nggak Caya mengutarakan hal kecil yang berlawanan dengan kemauan orang tua kamu sendiri? Pernah, Bu. Waktu itu saya beli baju dipilihin orang tua saya, namun saya menolaknya karena saya nggak suka sama modelnya. Lalu responnya mereka bagaimana? Tidak marah, mereka tersenyum dan berkata, aku memiliki selera tinggi dalam urusan model baju. Baik, berarti mereka tidak marah ya? Iya, benar, Bu. Baik, setelah mendengar cerita Cahya tentang mengutarakan cita-cita karena mempunyai passion di bidang lain, Benar, Bu. Saya harus bagaimana, Bu? baik, Ibu bisa memahami apa yang Cahya rasakan saat ini dan membimbing Cahya untuk menemukan solusinya. Iya, Bu. Setelah Cahya cerita tadi, inti permasalahan Cahya apa? Intinya, saya tidak berani mengutarakan perasaan karena takut mengecewakan kedua orang tua saya, Bu. Berarti Dan takut dihukum. belum pernah apakah Cahya sudah pernah mencoba? Belum, Bu. Belum ya, berarti hal tersebut hanya asumsi Cahya sendiri saja. Baiknya harus seperti apa? Mencoba dulu ya, Bu. Nah, pintar Cahya. Mungkin selama ini kamu diam dan orang tuamu merasa kamu menikmati itu, tapi nyatanya itu tertekan buat kamu. Ya, benar, Bu. Jadi saya harus mencoba dulu ya, Bu ya. Nah, benar sekali. Benar sekali. Ibu setuju dengan kamu. Maka dari itu kamu harus berani ya, selama itu masih di ranah positif dan baik untuk kamu. Baik, di sini Cahaya ada yang mau disampaikan lagi gak? Tidak, Bu. Saya sudah merasa cukup. Baik, di sini berhubung waktu kita sudah habis, untuk sesi konseling ini Bu akhiri ya, bisa ya Chay? Iya, bisa, Bu. Terima kasih ya, Bu. Ya, terima kasih kembali.